Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Dian S. Yulia, spesialis mata konsultan sebagai salah seorang staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan nomor NUPTK 2033758659237163. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun video ini dibuat dalam rangka syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2025. Slide. Materi yang akan saya bawakan sesuai dengan rancangan pengajaran modul praktik klinik mata tahun ajaran 2024 garis miring 2025. Slide. Sebagai pembukaan, bahwa materi yang akan saya bawakan sesuai dengan rancangan pengajaran modul praktik klinik mata tahun ajaran 2024-2025. Informasi umum ini memberikan bahwa mata kuliah yang akan saya berikan pada kali ini adalah sebagai prasyarat untuk tahap 1, tahap 2, tahap 1 General Education, tahap 2 Medical Sciences, tahap 3 telah mengucapkan janji kepaniteraan, serta telah lulus modul FCP dan telah lulus modul radiologi dan modul praktek klinik rotasi panjang. Dan mata kuliah ini sebagai prasyarat mata kuliah modul internship atau MPI. Interaksi antar MK berupa General Education dan Integrated Medical Sciences dalam modul penginderaan. Slide. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada materi ini terdapat 1 CPMK. Pada kesempatan kali ini, sistem pembelajaran dilakukan secara asinkronus. Diharapkan peserta didik dapat menyaksikan ulang video pembelajaran pada kanal YouTube yang ditampilkan pada presentasi. Slide. Materi pelajaran ini akan berfokus pada mata kuliah yaitu ambliopia. Slide. Berikut evaluasi yang akan dilaksanakan pada modul ini. Materi dalam pembelajaran ini bersinggungan dengan membuat laporan kasus mata dengan masalah kasus ambliopia pada anak, penyelesaian soal secara sistematis atau PSSS yang akan diberikan pemicu kepada kelompok kemudian dipresentasikan, lalu evaluasi sumatif pada akhir modul berupa ujian lisan dengan ilustrasi kasus kertas. Demikian penjelasan materi modul praktik klinik mata. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke dalam rekaman video pembelajaran secara daring, semoga dapat bermanfaat. Oke, slide. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Dian Estu, spesialis mata konsultan, salah seorang staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan NUPTK. Berikut topik mata kuliah yang saya jelaskan yaitu mengenai ambliopia. Ambliopia adalah penurunan tajam penglihatan terbaik setelah koreksi. Lebih banyak terjadi pada satu mata, unilateral, daripada kedua mata atau bilateral. Pada penurunan tajam penglihatan ini tidak ditemukan adanya kelainan struktural pada mata atau jalur penglihatan. Ambliopia menandakan kegagalan perkembangan saraf sistem visual dan disebabkan oleh pengalaman visual abnormal pada masa awal kehidupan yang diakibatkan oleh satu atau kombinasi dari hal-hal berikut, seperti strabismus, gangguan refraksi, anisometropia atau isometropia, deprivasi visual pada satu atau kedua mata. Berikut adalah patofisiologinya. Pasca kelahiran terdapat periode kritis dalam perkembangan kortikal, di mana sirkuit saraf menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap rangsangan lingkungan dan bergantung pada pengalaman sensorik alami untuk pembentukan yang tepat. Defisit penglihatan pada ambliopia terutama berasal dari perubahan pada korteks visual. Dengan pengalaman visual yang abnormal pada awal kehidupan, sel-sel korteks visual primer dapat kehilangan kemampuannya untuk merespons stimulasi pada satu atau kedua mata. Dan sel-sel yang tetap responsif menunjukkan kekurangan fungsional yang signifikan. Selama periode ini, sistem visual yang sedang berkembang rentan terhadap input abnormal akibat deprivasi visual, strabismus, atau buram signifikan yang disebabkan oleh anisometropia atau isoametropia. Slide. Berikut ini patofisiologinya. Seperti di sini dijelaskan ada katarak, lalu oklusi yang pada sisi yang berlawanan, ada kelainan kekeruhan kornea, ada penurunan kelopak mata atau ptosis sebagai bentuk dari penutupan jalur visual sehingga akan terjadi salah satu ambliopia deprivasi stimulus.
Lalu bila ada terjadi kelainan refraksi seperti astigmatisme, di mana bayangan yang dibentuk akan buram di satu sisi, itu disebut astigmatisme, lalu hiperopia dan miopia, bila bayangan yang didapatkan tidak berada tepat pada titik fokus yang sudah ditentukan. Lalu semua hal ini akan mengakibatkan suatu bentuk amblyopia, yaitu amblyopia refraktif. Kalau bagaimana dengan strabismus? Strabismus adalah salah satu mata berdeviasi, sehingga penglihatan pada mata yang berdeviasi itu akan mensumpresi jalur penglihatan yang masuk ke dalam mata kita, membuat otak tidak akan memproses cahaya atau gambar yang masuk ke dalam mata kita untuk memberikan input ke dalam otak selanjutnya. Bila hal ini terjadi dalam waktu yang konstan atau dalam jangka waktu lama akan menimbulkan suatu keadaan disebut amblyopia strabismik. Semua hal ini berujung dengan menjadi namanya yaitu faktor refraksi, faktor strabismus, dan faktor deprivasi membuat suatu kondisi yang dinamakan amblyopia, yaitu interupsi dari stimulasi penglihatan yang terjadi pada tumbuh kembang penglihatan di masa kanak-kanak. Sehingga otak akan mengabaikan input yang berasal dari mata yang mengalami amblyopia, dan di otak akan mengalami atrofi, terutama di bagian nukleus geniculatum lateral dan korteks visual primer, sesuai dengan arah dari perjalanan visual pathway di mata yang berambliopia itu sendiri. Dan oleh karena itu, mata yang mengalami amblyopia akan mengalami penurunan tajam penglihatan dan berakibat persepsi kedalaman atau binokularitas juga menjadi terganggu. Selanjutnya adalah etiologi dan klasifikasi. Jadi amblyopia memiliki sesuai dengan etiologinya memiliki 3 klasifikasi, yaitu amblyopia strabismik, refraktif, dan deprivatif. Slide berikutnya saya akan terangkan mengenai amblyopia strabismik. Amblyopia strabismik terjadi akibat interaksi kompetitif antara neuron yang membawa input konfusi dari kedua mata. Heterotropia konstan yang tidak bergantian atau non alternate adalah jenis strabismus yang paling mungkin menyebabkan amblyopia. Korteks visual menjadi lebih didominasi oleh input dari mata yang memfiksasi dengan responsivitas yang berkurang terhadap input dari mata yang tidak memfiksasi. Pada anak-anak kecil dengan strabismus, supresi berkembang dengan sangat cepat. Slide. Selanjutnya adalah amblyopia refraktif. Amblyopia refraktif terjadi akibat defokus retina yang konsisten pada satu atau kedua mata. Anisometropia menyebabkan amblyopia unilateral, isoametropia dapat menyebabkan amblyopia bilateral. Amblyopia anisometropia adalah perbedaan kanan refraksi pada kedua mata menyebabkan gambar tangkapan retina menjadi tidak fokus secara kronis. Tingkat anisometropia yang umumnya menyebabkan amblyopia adalah lebih dari 1,5 anisohipropia, lebih dari 2 dioptri anisoastigmatisme, lebih dari 3 dioptri anisomiopia. Lalu bagaimana dengan amblyopia isoametropia? Adalah penurunan ketajaman visual bilateral yang disebabkan oleh gambar retina yang tidak fokus akibat kesalahan refraksi yang besar dan tidak terkoreksi. Hipermetropia yang melebihi 4-5 dioptri terutama pada anak usia lebih dari 1 tahun. Lalu bila miopia yang melebihi 5-6 dioptri pada usia berapapun adalah faktor risiko. Dan yang ketiga, astigmatisme tinggi bilateral dapat menyebabkan hilangnya kemampuan resolusi yang spesifik pada meridian yang buram secara kronis atau disebut amblyopia meridional. Slide. Berikut ini adalah guidelines atau panduan untuk memberikan kacamata pada bayi dan anak-anak kecil yang belum dapat membaca. Bila terdapat suatu gangguan penglihatan dan diketemukan adanya ukuran kacamata yang sesuai dengan pada panduan tersebut, walaupun anaknya belum bisa membaca, maka dapat disarankan pada orang tuanya untuk memberikan kacamata pada anak tersebut sebelum terjadi amblyopia yang lebih berat. Slide. Selanjutnya dengan amblyopia deprivatif. Bentuk ini adalah yang paling jarang terjadi, tetapi paling berat dan sulit diobati. Ada amblyopia deprivatif yang disebabkan oleh kelainan mata yang menghalangi sumbu visual atau mengganggu penglihatan sentral. Penyebab paling umum adalah katarak kongenital atau yang didapat sejak dini, atau penyebab lainnya adalah ptosis berat, lesi periorbital yang menghalangi sumbu visual, opasitas kornea, dan perdarahan vitreus. Amblyopia deprivatif akan berkembang lebih cepat dan lebih berat daripada amblyopia strabismus atau anisometropik. Slide. Bagaimana cara mendiagnosis dan evaluasi amblyopia?
Didiagnosis amblyopia dapat dilakukan ketika seorang pasien memiliki faktor risiko dan juga ketajaman visual terbaik yang dikoreksi yang menurun yang tidak dapat dijelaskan oleh penyakit mata lainnya. Amblyopia terkadang terjadi bersama dengan kehilangan penglihatan yang disebabkan oleh kelainan anatomi mata yang tidak dapat dikoreksi, seperti hipoplasia saraf optik atau koloboma. Jika amblyopia dicurigai dalam kasus seperti itu, dapat dilakukan trial terapi. Perbaikan tajam penglihatan mengkonfirmasi bahwa memang ada komponen amblyopia. Dalam beberapa kasus, kita dapat boleh berasumsi bahwa pasien mempunyai amblyopia dan tata laksana amblyopia boleh dimulai. Misalkan pada kasus anisometropia berat atau pasien pasca operasi katarak unilateral. Berikutnya adalah tata laksana. Bagaimana tata laksana amblyopia? Hilangkan jika diperlukan obstruksi pada visual aksis seperti kita melakukan ekstraksi katarak, operasi ekstraksi katarak pada kasus-kasus katarak. Atau kita melakukan koreksi blefaroptosis atau rekonstruksi ptosis yang didapatkan sejak lahir. Lalu bagaimana dengan koreksi gangguan refraksi yang signifikan? Dapat kita berikan kacamata. Lalu bagaimana dengan mata yang sudah amblyopia? Kita dapat merangsang atau mendorong penggunaan mata yang sudah amblyopia bekerja lebih banyak dibandingkan mata yang tidak amblyopia dengan menggunakan salah satunya terapi oklusi. Slide. Bagaimana dengan pemberian koreksi gangguan refraksi? Prinsip tata amblyopia sangat penting. Amblioanisometropia, isoametriopia, bahkan ambliostrabismus dapat membaik atau sembuh hanya dengan koreksi refraksi saja. Secara umum, koreksi refraksi pada amblyopia harus didasarkan pada refraksi siklopegik. Semua anisometropia yang signifikan harus dikoreksi sepenuhnya. Untuk pasien dengan kesalahan refraksi yang tinggi yang bersifat amblogenik dan tidak memakai kacamata atau lensa kontak, operasi refraksi dapat menjadi alternatif dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, dokter mata dapat memulai pengobatan amblyopia dengan koreksi refraksi, kemudian menambahkan terapi oklusi atau terapi farmakologis. Koreksi refraksi untuk afakia setelah operasi katarak pada masa kanak-kanak dapat dilakukan segera untuk menghindari perpanjangan deprivasi visual. Kacamata afakia unilateral dapat digunakan ketika koreksi dengan lensa kontak tidak memungkinkan. Slide. Terapi oklusi. Terapi oklusi atau patching untuk tata laksana amblyopia unilateral merupakan terapi yang unik. Mata yang sehat ditutup memaksa anak untuk menggunakan mata amblyopia. Menggunakan adhesive patching, tetapi occluder yang dipasang pada kacamata atau lensa kontak buram juga dapat menjadi alternatif. Untuk amblyopia berat disarankan selama 6 jam per hari. Untuk yang sedang 2 jam per hari dapat efektif. Saat terapi oklusi, pasien tidak perlu melakukan aktivitas khusus ataupun aktivitas jarak dekat. Bagaimana dengan full time occlusion therapy? Dilakukan terus-menerus saat pasien bangun. Namun hal ini dapat menimbulkan reverse amblyopia atau amblyopia pada mata yang tidak mengalami amblyopia sebelumnya. Bagaimana dengan terapi farmakologis yang tadi sudah disebutkan? Agen siklopegik biasanya atropin sulfat gandos dengan konsentrasi 1% diberikan pada mata sehat sehingga tidak dapat melakukan akomodasi. Penglihatan di mata sehat menjadi kabur sehingga memaksa anak untuk melihat dengan mata amblyopia. Namun terdapat efek samping dari pemberian obat ini, yaitu sensitivitas terhadap cahaya, serta potensi toksisitas sistemik yang gejalanya meliputi demam, takikardia, delirium, serta mulut dan kulit yang kering. Slide, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kuliah yang sudah saya paparkan tadi, apakah ada pertanyaan dari para peserta didik? Dipersilahkan. Siang, dokter. Siang. Izin bertanya, dok. Saya Syafa. Izin bertanya, dok, terkait penurunan visus akibat amblyopia. Bagaimana cara kita membedakan ini penurunan visus akibat amblyopia dengan kelainan organik yang lainnya, dokter? Terima kasih, Syafa, atas pertanyaannya. Biasanya pada saat kita melakukan, saat menilai bahwa ini akibat dari amblyopia atau tidak, kita tentu harus melakukan pemeriksaan tajam penglihatan di awal dahulu, lalu bila tidak dapat dikoreksi dengan alat yang bernama pinhole, berarti kita mesti melihat adakah gangguan organik pada mata tersebut. Namun bila dengan pemeriksaan pinhole itu penglihatannya dapat maju, berarti ada komponen refraksi atau komponen kacamata yang dapat ditambahkan pada pasien tersebut. Lalu bila memang bukan karena kacamata, kita juga dapat melihat apakah ada gangguan seperti posisi bola mata yang juling pada pasien
tersebut yang tidak sinkron, yang satu menghadap ke kiri, satu lagi misalnya lurus ke depan. Itu juga kita harus perhatikan sebelum kita melakukan pemeriksaan eh, apa namanya bagian dari anterior mata dan bagian dari posterior mata. Setelah memang misalnya pada bagian anterior dan posterior mata itu kita lihat dengan alat pemeriksaan yang ada di poliklinik tampaknya tidak ada kelainan, mungkin kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari tahu apakah penyebab amblyopia pada pasien ini bila unsur kelainan refraksi atau kacamata tidak ditemukan. Bagaimana Syafa, apakah dapat menjawab? Baik dokter, terima kasih dok. Berarti sebetulnya untuk amblyopia ini bisa di screening di vaskes primer ya dok ya? Betul, kita tentunya kita bila nanti sebagai dokter umum kita dapat melakukan pemeriksaan tajam penglihatan dahulu yang paling utama. Lalu kita mulai melakukan pemeriksaan pinhole sehingga kita dapat menilai apakah dengan pinhole ini disebabkan oleh kacamata atau tidak. Itu sebagai salah satu eliminasi uh, untuk menilai faktor resiko kacamata atau kelainan refraksi pada pasien tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap bola matanya, termasuk dari bagian depan posisi bola mata, bagian anterior bola mata, posterior bola mata, dan bila tidak diketemukan suatu kelainan, kita dapat lakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari sebab amblyopia pada pasien tersebut. Semoga menjawab. Baik dokter, itu sudah cukup jelas dokter. Terima kasih dokter. Selanjutnya, apakah ada lagi yang masih mau bertanya? Dipersilakan. Ya, terima kasih dokter kesempatannya. Izin bertanya. Ya, Eh, jika kita menemukan kasus amblyopia, tapi pada anak yang usianya misalnya sudah 13 atau 14 tahun gitu loh, kira-kira masih butuh kita oklusi atau sebaiknya bagaimana ya dok? Terima kasih dokter. maaf sebelumnya dengan siapa ini yang mengajukan pertanyaan? Izin dok dengan Cynthia dok. Ya, oke. Terima kasih Cynthia atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya dalam beberapa literatur tumbuh kembang mata anak ini memang dimulai sejak anak itu lahir sampai dengan anak itu definisi anak sebetulnya sampai dengan usia 18 tahun. Namun dari beberapa kepustakaan tumbuh kembang untuk mata anak itu sendiri hanya sampai 16 tahun. Sehingga kita tetap dapat melakukan terapi amblyopia terutama terapi primernya dulu kita lakukan, yaitu tadi seperti saya sebutkan terapi koreksi dari deprivasinya atau koreksi dari kacamatanya ataupun dari koreksi dari misalnya dari uh, julingnya itu sendiri. Kita dapat melakukan terapi-terapi tersebut. Uh, jadi dari sampai walaupun pasien itu datangnya terlambat, kita dapat melakukan terapi pada setiap usia dia apapun, apalagi dia datang misalnya sebelum 16 tahun, kita tetap dapat melakukan terapi. Namun tentunya ketajaman penglihatan yang membutuhkan proses yang cukup lama untuk mengembalikan fungsi penglihatannya seperti anak yang tidak memiliki amblyopia. Seperti itu. Jadi masih dapat dicoba sampai usia 16 tahun, namun itu untuk yang kasus-kasus misalnya untuk ini ya, untuk yang terapi oklusi. Tapi di luar 16 tahun misalnya baru datang untuk kasus kataraknya, seandainya kata pasien itu tinggalnya mungkin di daerah perifer, tidak ada fasilitas kesehatan yang menunjang, tetap kita harus lakukan terapi primernya dahulu, yaitu terapi yang menyebabkan pasien tersebut mengalami amblyopia. Seperti itu, Cynthia, semoga dapat menjawab. Baik, terima kasih dokter. Sudah cukup jelas dok. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi yang masih belum jelas dari kuliah siang ini? Selamat siang Dokter Esko, saya dengan Kisho dok, mohon izin bertanya. Kalau untuk pasien tingkat sekolah atau mungkin prasekolah, kira-kira sebaiknya di usia berapa kita bisa lakukan screening untuk faktor resiko amblyopia ini ya dok? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya pemeriksaan penglihatan pada anak itu adalah bentuk screening yang sedari dini harusnya dapat dilakukan. Tidak perlu menunggu anak itu sudah sekolah dulu atau sudah bisa membaca. Sebetulnya di beberapa negara maju itu uh, sudah terdapat alat-alat pemeriksaan penglihatan yang dapat dimulai sejak anak itu
masih usia 6 bulan sudah dapat dilakukan gitu, ataupun dari bayi pun kita dapat lakukan dengan senter atau benda-benda yang bergerak yang berwarna-warna. Ketika usia 6 bulan dapat dilakukan pemeriksaan seperti tajam penglihatan kardif namanya. Lalu ketika usia 3 tahun dapat dilakukan pemeriksaan LEA seperti simbol-simbol. Lalu ketika usia sekolah 6 tahun dilakukan pemeriksaan screening dengan menggunakan Snellen chart atau mungkin kita tahu seperti huruf-huruf atau angka-angka. Namun seperti kita tahu bahwa mungkin hanya pemeriksaan itu mungkin tidak terdapat di Indonesia, belum merata seperti itu, sehingga masih terdapat anak-anak yang datang dengan tajam penglihatan yang kurang baik di saat usianya juga sudah cukup besar, masih usia sekolah, sehingga tata laksana tentunya dimulai, namun memerlukan upaya yang simultan dari orang tua maupun pasien dan atau lingkungannya seperti sekolah itu sendiri untuk dapat membantu terapi amblyopia agar menjadi tidak lebih parah atau menjadi lebih cepat membaik seperti itu. Semoga dapat menjawab ya. Baik, Dok. Dok, jadi kalau ada curigaan sebaiknya langsung di screening sesegera mungkin ya, Dok. Sebelum dicuriga juga kita dapat lakukan screening, kita bawa vaskes terdekat. Ya, namun bila di Indonesia ini kan banyak negara kepulauan ya, jadi memang bila mungkin vaskes terdekat itu tidak ada lengkap, mungkin dapat rujuk ke vaskes yang lebih lengkap mungkin di tingkat provinsi. Seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih. Mungkin karena itu saja. Apakah masih ada pertanyaan? Mengingat waktu, kalau memang sudah ada pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup, Dok. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan Sudah dapat cukup jelas, Dok. Ya, terima kasih. Nanti kalau memang ada pertanyaan mungkin dapat dilanjutkan di lewat YouTube atau lewat email, atau memang kita ada YouTube tentang kuliah-kuliah ini, dapat dilihat tadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan di slide awal. YouTube dari Divisi Pediatrik Oftalmologi di RSCM Kirana dapat diakses secara terbuka ataupun dapat di email untuk mengajukan pertanyaan. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat materi kuliah pada kali ini. Bila ada kekurangan, mohon dapat dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Saya izin tutup kuliah pada siang hari ini.